Da, da 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 da, da 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 da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sanasegan, NIM 70 12 10 15 8, kelas 2H, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Jambi. Kali ini saya akan membahas klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Sebelum kita membahas tentang contoh, kita akan menjelaskan pengertian dan fungsi dari KBLI atau klasifikasi baku lapangan Indonesia. KBLI yang merupakan singkatan untuk klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yang mana artinya ialah sebuah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha atau bidang usaha yang digerakkan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau output baik berupa barang maupun jasa. Berfungsi untuk menyeragamkan aktivitas ataupun kegiatan usaha di Indonesia menjadi sebuah klasifikasi yang bisa digolongkan. KBLI ini mempunyai standarisasi atau penyeragaman ini menjadi acuan untuk pendaftaran legalitas seperti di akta perusahaan ataupun NIB atau nomor induk perusahaan. Ada 10 contoh KBLI beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu pertanian, kedua produksi dan mentah, ketiga industri, keempat konstruksi, kelima perdagangan besar dan eceran reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor, 6 komunikasi, 7 real estate, 8 jasa, 9 administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Yang ke-10 yaitu pendidikan. Saya akan menjelaskan secara rinci, yaitu pertama pertanian. Usaha pertanian adalah suatu kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual atau ditukar atas risiko usaha atau bukan buruh tani atau pekerja keluarga. Contohnya yaitu pertanian biji-bijian penghasil minyak pakan, mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen. Yang kedua yaitu produksi bahan mentah. Usaha produksi bahan mentah merupakan usaha yang melakukan kegiatan persiapan dan pengambilan untuk unsur kimia, mineral, biji-bijian, dan segala macam batuan, termasuk batu-batu mula yang merupakan endapan alam baik berupa padat, cair, maupun gas untuk tujuan komersial. Contohnya adalah bahan mentah hasil tambang yaitu minyak bumi, tembaga, tanah, dan lain-lain. 3. Industri. Usaha industri adalah suatu cabang industri yang akan mesin, peralatan, dan tenaga kerja, dan suatu medium untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual, perubahan, pembaruan, atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Contohnya adalah industri kayu. Itu barang penjabus atau tidak termasuk furnitur dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya. Yang keempat adalah konstruksi. Usaha konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana.
Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Contohnya adalah konstruksi gedung, yaitu termasuk pembangunan gedung baru, perbaikan gedung, penambahan, renovasi bangunan, pendirian bangunan, atau struktur prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara. Yang kelima adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, yaitu pengembangan perubahan teknik dari berbagai barang dan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut, baik penjualan secara grosir atau perdagangan besar maupun eceran, merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Contohnya adalah penyediaan, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penyimpanan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan ringan, penyimpanan lembaran kayu atau logam. Yang keenam yaitu komunikasi. Usaha komunikasi adalah transformasi informasi dari seseorang ke orang lain dengan menggunakan bahasa, suara, gambar, kode, atau tanda komunikasi lainnya. Contohnya adalah kegiatan penerbitan golongan pokok 58, termasuk penerbitan perangkat lunak atau software, film, dan kegiatan perekaman suara golongan pokok 9, kegiatan pemrograman dan siaran radio dan TV, kegiatan telekomunikasi, kegiatan teknologi informasi, dan kegiatan jasa informasi lainnya. Yang ketujuh yaitu real estate. Membantu membangun perumahan dengan perencanaan pengaturan lingkungan yang sehat, dilengkapi berbagai fasilitas umum atau public utilities, kemudian dijual secara cicilan kepada konsumen. Contohnya adalah pembelian, penjualan, penyewaan, dan pengoperasian real estate gedung dan hunian, mall dan tempat pembelanjaan serta tanah milik sendiri atau disewa. Juga penyediaan hunian untuk penggunaan yang lebih lama. Yang kedelapan, jasa. Jasa merupakan perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang memproduksi produk yang tidak berwujud jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contohnya adalah perawatan seperti perawatan kecantikan, perawatan rambut, kegiatan wanita. Dan contoh yang lain adalah seperti dan DMT atau jasa kurir. Yang kesembilan yaitu administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan referensi. Usaha ini merupakan usaha dengan tujuan hajat hidup orang banyak atau masyarakat secara umum. Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut perbankan. Contohnya adalah administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan,
pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri, dan administrasi program pemerintahan. Yang ke-10 yaitu pendidikan. Pendidikan ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi, dan juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda, seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi, dan lain-lain. Contohnya adalah akademi dan sekolah militer, sekolah penjara, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing. Itu penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang atau yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.